Bayangkan mempertaruhkan nyawa demi menyelundupkan minyak Rusia yang disangsi, lalu tidak dibayar tepat waktu atau malah tidak dibayar sama sekali. Per September, upah yang belum dibayar di seluruh Rusia telah mencapai sekitar 164 miliar rubel atau sekitar 17 juta dolar Amerika Serikat. Itu lebih dari 1 miliar rubel, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, hampir 3 kali lipat dari jumlah 12 bulan yang lalu. Rusia jelas dengan cepat merasakan dampak sanksi yang menghantam negara mereka dengan Amerika Serikat kini membekukan aset bank sentral Rusia dan nilai rubel Rusia anjlok. Beberapa perusahaan industri terbesar Rusia memberlakukan cuti tanpa bayaran atau mengurangi jumlah karyawan karena ekonomi perang melambat. Industri logam Rusia mengalami pemutusan hubungan kerja dan pemotongan jam kerja akibat permintaan turun serta tekanan keuangan. Pekerja Rusia kini harus berjuang keras demi memperoleh upah yang sudah mereka hasilkan. Pada Oktober, lebih dari 60 pekerja putus asa di pembangkit listrik besar naik ke atap, mengancam melompat jika manajemen tak segera membayar gaji mereka. Bayangkan betapa beratnya perjuangan dan kelaparan berbulan-bulan hingga mereka memilih mempertaruhkan nyawa daripada terus diabaikan. Bahkan perusahaan-perusahaan paling sukses di Rusia pun sedang gulung tikar. Orosa, perusahaan berlian terbesar di dunia berdasarkan volume, pertama-tama memangkas gaji karyawan sebesar 10%. Beberapa bulan kemudian, perusahaan menghentikan operasi di beberapa tambang. Bulan Oktober lalu, seluruh kru kapal tanker minyak Rusia yang terkena sanksi menolak berlayar. Mereka bekerja berbulan-bulan tanpa bayaran hingga otoritas Rusia akhirnya menahan kapal tanker di pelabuhan Murmansk. Ternyata, 20 anggota kru tersebut belum menerima uang sama sekali selama lebih dari 4 bulan, dengan hampir 10.000 dolar upah yang belum dibayar yang masih terutang kepada mereka oleh kapten kapal. Sekarang, kapal tanker armada bayangan ini telah sendirian menjaga perekonomian Rusia tetap bertahan selama 3 tahun terakhir dengan secara ilegal mengirimkan minyak yang terkena sanksi. Tapi ketika bahkan tangan-tangan yang memberi makan perekonomianmu sendiri tidak mendapatkan makanannya, saat itulah kamu tahu bahwa kamu sedang menghadapi krisis besar. Dalam video ini, kita bahas alasan pabrik besar Rusia mulai tutup dan ribuan pekerja tak dibayar. Ekonomi masa Perang Putin kini memasuki titik kritis yang berbahaya. Namun, seberapa parah situasinya sebenarnya? Apakah krisis ekonomi ini bisa cukup parah hingga memaksa Putin mengakhiri perang di Ukraina? Ataukah rakyat Rusia yang akan menanggung akibatnya? Jika Anda pikir krisis upah hanya terjadi di sektor minyak, batu bara, dan listrik karena sanksi dan serangan drone, Anda salah. Itu hanya puncak gunung es. Sebenarnya, tunggakan upah terbesar terjadi di perusahaan konstruksi jalan utama. Mereka belum membayar 3.600 karyawan sejak Maret. Menunggak upah 608 juta rubel atau sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan ini sendiri menyumbang lebih dari 35% total upah resmi yang belum dibayar di Rusia. Kami bisa menyebut puluhan perusahaan lain dengan utang upah gabungan yang jauh lebih besar dari angka resmi. Putin ingin kita percaya. Contohnya, pemasok peralatan industri di Kemerovo menelantarkan pekerja dengan utang gaji 65 juta rubel, sekitar 80.000 dolar Amerika yang belum dibayar. Perusahaan jasa makanan Rosvet di Tula berutang lebih dari 36 juta rubel atau sekitar 450.000 dolar kepada stafnya. Serikat Pekerja Rusia menyatakan utang nasional sebenarnya bisa lebih dari 24 miliar rubel, 2 kali lipat angka resmi dan 5 kali lipat dari tahun lalu. Selama tahun pertama Perang 2022, banyak orang Rusia mengalami kenaikan gaji signifikan. Kekurangan tenaga kerja akibat mobilisasi dan besarnya pengeluaran militer membuat pabrik pertahanan beroperasi penuh waktu serta membayar upah tinggi demi menjaga operasional. Tentara dan keluarganya menerima bayaran besar, sementara kontraktor militer memberi penghargaan pada pekerja yang mencapai target produksi tinggi. Pendapatan di seluruh Rusia naik hampir 6% pada 2023 untuk pertama kalinya melampaui inflasi dalam beberapa tahun terakhir. Orang Rusia yang lama kesulitan finansial kini tiba-tiba punya lebih banyak uang tunai. Wilayah miskin pun mengalami peningkatan ekonomi saat pabrik pertahanan beroperasi dengan pesanan terus-menerus. Namun, ledakan itu hanya dorongan sesaat. Pada pertengahan 2023, mulai terlihat tanda-tanda keretakan.
Pabrik kesulitan mencari pekerja dan kapasitas dasar untuk memenuhi permintaan militer pemerintah yang mustahil. Tingkat pengangguran mencapai rekor terendah hanya 21%, yang mungkin terdengar luar biasa sampai Anda menyadari bahwa itu bukan karena kesehatan ekonomi yang sebenarnya. Puluhan ribu pria yang masih kuat tidak lagi berada di angkatan kerja reguler. Sebaliknya, mereka sedang diwajibkan ikut wajib militer untuk perang, yang bahkan banyak dari mereka sendiri tidak percaya. Sementara banyak lainnya terjebak bekerja lembur tanpa henti di pabrik-pabrik pertahanan. Putin dengan bangga mengklaim tingkat pengangguran rendah sebagai bukti keberhasilan ekonominya. Walau penasihat ekonomi Putin sudah memperingatkan ekonomi Rusia stagnan, situasinya makin genting hingga Bank Sentral Rusia terpaksa turun tangan. Antara musim panas dan gugur, 2023 mereka menaikkan suku bunga dari 16% ke 21% tertinggi dalam lebih dari 2 dekade. Tujuannya menekan inflasi dengan membuat pinjaman lebih mahal, sehingga pengeluaran berkurang dan sektor ekonomi yang panas mendingin. Ya, itu berhasil, bahkan mungkin terlalu efektif. Inflasi mulai stabil dan harga kebutuhan sehari-hari berhenti naik. Namun, dampak suku bunga tinggi ternyata sama buruknya dengan masalah yang ingin diatasi. Perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada uang pinjaman untuk menjalankan bisnis mereka atau untuk berkembang, tiba-tiba mendapati diri mereka menghadapi kenaikan besar dalam biaya utang mereka. Situasi ini membuat banyak bisnis berhenti merekrut, memangkas produksi, menunda gaji, atau bahkan menutup usaha. Pertumbuhan produk domestik bruto yang awalnya di atas 43% pada 2024 kini melambat jadi sekitar 0,71% tahun ini. Kenaikan suku bunga besar membuat pembayaran bunga bulanan perusahaan melonjak 30-70%. Dengan pilihan terbatas, perusahaan harus memilih gagal bayar pinjaman atau menunda gaji. Gagal bayar bukan pilihan karena akan merusak akses kredit di masa depan dan bisa menghancurkan bisnis mereka. Akibatnya, banyak perusahaan memutuskan untuk menunda pembayaran gaji. Di satu sisi, suku bunga bank sentral yang mencekik sebesar 20% membuat bisnis-bisnis tercekik. Di sisi lain, sanksi internasional dan melambatnya ekonomi global telah secara signifikan mengurangi permintaan untuk ekspor utama Rusia, seperti baja, batu bara, dan kayu. Bahkan di dalam Rusia sendiri, perputaran uang jauh lebih sedikit. Pendapatan menurun, banyak kehilangan pekerjaan, dan mayoritas tidak mampu membeli seperti sebelumnya. Statistik pemerintah Rusia menunjukkan sekitar sepertiga perusahaan di Rusia kini tidak untung. Dari 20 sektor manufaktur utama, hanya 4 yang tumbuh, 3 diantaranya terkait produksi militer dan persenjataan. Jelas, bisnis di luar industri yang terkait perang di Rusia berada di ambang kehancuran atau hanya mampu bertahan hidup dengan susah payah. Karena itu, pertumbuhan produk domestik bruto 1% pun mungkin sebenarnya tidak nyata. 67 dari 89 wilayah di Rusia sudah kehabisan anggaran tahunannya pada paruh pertama 2025. Contohnya Republik Komi, wilayah yang sangat bergantung pada pertambangan. Awal 2025, pendapatan pajak penghasilan turun hampir 54% dari tahun sebelumnya. Chelyabinsk, pusat baja dan manufaktur, pendapatannya turun hingga sepertiga. Pemerintah daerah di Rusia mengumpulkan sisa anggaran mereka untuk membayar pekerja penting seperti guru, dokter, dan perawat. Di banyak kota kecil, ratusan keluarga sepenuhnya bergantung pada satu pabrik atau tambang untuk bertahan hidup. Sekarang, dengan banyak bisnis tutup, komunitas berisiko kehilangan mata pencaharian hampir semalam. Contoh, pabrik kayu lapis di Siberia Barat ini dijalankan Svetsa, salah satu perusahaan produk kayu terbesar di Rusia. Dengan harga-harga sehari-hari yang naik dan upah yang stagnan atau menurun, membeli furnitur menjadi hal terakhir yang dipikirkan orang-orang. Permintaan turun drastis, pabrik tutup, dan lebih dari 300 orang langsung kehilangan pekerjaan. Perusahaan hampir tidak memberikan peringatan dan tidak menawarkan rencana langsung untuk masa depan para pekerja. Lebih buruk lagi, kemungkinan perusahaan juga memiliki utang gaji. Batu bara dulu dan setelah minyak tetap jadi andalan ekonomi Rusia. Kini, di 2025 industri batu bara pun kesulitan. Wakil Perdana Menteri Alexander Novak melaporkan ke Presiden Putin bahwa sedikitnya 30 tambang batu bara hampir bangkrut.
Pejabat di Khuzbaz, wilayah dengan cadangan batu bara melimpah, melaporkan 18 dari 151 tambang dan lokasi tambang terbuka ditutup tahun ini. Karena Eropa menolak batu bara Rusia dan Tiongkok hanya membeli dengan harga sangat murah, tambang-tambang hampir setiap bulan tutup. Pada April 2025, hampir 19.000 pekerja tambang batu bara kehilangan pekerjaan, jumlah besar dari total 150.000 pekerja di industri ini. Bagi sebagian besar penambang, mereka tak punya tempat lain. Hanya 2.400 orang yang bisa pindah ke tambang atau industri lain. Sisanya terjebak menganggur di kota-kota di mana batu bara seringkali menjadi satu-satunya sumber pekerjaan. Pengangguran seperti ini bisa jadi paku di peti mati Putin. Bayangkan 30 kota mogok kerja hampir bersamaan. Bagaimana Anda mengendalikan hal itu? Rusia juga masih trauma kekacauan pengangguran 1990-an. Pada saat itu, setelah Uni Soviet runtuh, upah yang tidak dibayar dan pemogokan massal sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tahun 1998 penambang batu bara memblokir jalur kereta api Trans-Siberia karena berbulan-bulan tak dibayar. Vladimir Putin berjanji mengakhiri penghinaan ini saat naik ke tampuk kekuasaan. Harus diakui, dia cukup berhasil. Saat booming minyak 2000-an pemerintah perlahan melunasi utang upah dan pensiun. Gaji yang biasanya diterima tepat waktu membuat perubahan mendadak ini terasa mengejutkan. Satu generasi Rusia tumbuh di era stabil Putin, menikmati upah stabil, namun keamanan itu hilang tiba-tiba. Tapi kali ini, bukan hanya para penambang atau pekerja pabrik saja, guru, perawat, dan pegawai negeri sipil di berbagai daerah mulai melaporkan gaji terlambat. Dari perkereta-apian dan otomotif hingga logam, batu bara, berlian, dan semen. Beberapa perusahaan industri besar di Rusia memilih memaksa pekerja bekerja paruh waktu daripada memecat mereka. Produsen mobil terbesar Rusia, Otvovas, yang mempekerjakan 40.000 orang menerapkan kerja 4 hari per minggu mulai akhir September untuk memangkas biaya, sehingga 20%. Produsen truk Kamos dan pabrik mobil Gorky juga melakukannya selama musim panas. Bagi perusahaan, pekerja di jalur perakitan mobil perlu pelatihan berbulan-bulan. Seorang pembuat baja veteran atau insinyur pertambangan bahkan lebih sulit untuk digantikan. Perusahaan enggan kehilangan modal manusia yang mungkin dibutuhkan, berharap perang selesai sebelum mereka bangkrut. Kereta api Rusia, perusahaan milik negara dengan 70.000 karyawan, meminta pekerja mengambil cuti tambahan tanpa dibayar tiap bulan demi mengurangi biaya. Jelas, industri-industri ini tidak menghindari pemutusan hubungan kerja karena kebaikan hati. Mereka mendapat tekanan politik serius dari Putin dan tekanan sosial dari pekerjanya sendiri. Namun kadang mogok kerja juga bukan pilihan. Pada awal perang, lebih dari 1.000 pekerja migran dari Asia Tengah yang membangun kompleks gedung tinggi di Moskow melakukan mogok kerja karena mereka belum dibayar selama 4 bulan. Crocus Group, perusahaan konstruksi milik oligarki berpengaruh, memerintahkan pasukan keamanan menembak ke udara untuk membubarkan protes. Ingat, pada Februari 2023, setahun setelah perang dimulai, pekerja di kota terkaya Rusia sudah 4 bulan belum dibayar. Jika sudah separah itu, bayangkan betapa putus asanya seluruh Rusia sekarang. Selama krisis ekonomi, Tiongkok memanfaatkan Rusia demi kepentingannya sendiri. Hubungan dengan Tiongkok membantu Rusia bertahan. Namun, hampir tiap bulan Xi Jinping menekan Putin demi kesepakatan yang lebih menguntungkan. Tiongkok membayar harga terendah untuk impor gas, batu bara, baja, dan uranium dari Rusia. Pada saat yang sama, mereka membanjiri pasar Rusia dengan barang murah, membuat bisnis lokal bangkrut, sehingga memudahkan perusahaan Tiongkok mendominasi pasar dan menciptakan monopoli setelah perang berakhir. Namun, ada satu sektor yang tetap kuat di tengah masalah ini, yaitu industri. Itu tempat terakhir yang diharapkan orang melihat kata-kata seperti pemotongan anggaran. Pabrik senjata dan pemasok militer menjadi tulang punggung ekonomi perang Rusia, dengan pengeluaran militer hingga 30% dari anggaran nasional. Pada Agustus 2025 gaji pekerja pabrik senjata turun, 10% untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, karena bahkan rencana pertahanan pun sudah mencapai batas. Wakil Menteri Industri Vasily Osmikov menyatakan ekonomi sudah pada titik di mana penambahan tenaga kerja saja tak lagi efektif.
Tahun 2023 pabrik amunisi sudah memaksimalkan shift dan tenaga kerja tanpa ruang berkembang lagi. Kecuali di bidang seperti manufaktur drone yang masih tinggi permintaannya akibat perang, perusahaan pertahanan kini tak perlu lagi menawarkan kenaikan gaji besar untuk menarik pekerja terampil. Namun, memangkas pengeluaran di bidang pertahanan akan memiliki konsekuensi yang berat. Dan sangat sedikit yang bisa dilakukan pemerintah Rusia untuk mengatasinya tanpa berisiko menimbulkan kerusuhan serius. Penurunan di industri sipil secara historis lebih mudah dikelola. Saat krisis keuangan, 2008-2009 Moskow memberi dana ke produsen mobil dan perkeretaapian Rusia untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal. Selama COVID-19 dan saat sanksi 2023 pihak berwenang menginstruksikan pabrik mempertahankan pekerja. Bahkan jika itu berarti membayar karyawan untuk tetap menganggur hanya demi menjaga angka pengangguran agar tidak lepas kendali. Langkah ini hanya solusi sementara, bukan jangka panjang. Langkah-langkah itu hanya menunda waktu, tidak menyelesaikan masalah utama, sehingga masalah upah muncul di 2024 dan makin parah tiap bulan. Menyelesaikan masalah ini tidak mudah. Di sektor pertahanan, kontrak biasanya komitmen jangka panjang bernilai jutaan dolar. Saat pemerintah mendadak mengurangi pesanan pertahanan, seluruh rantai pemasok, dari pabrik baja hingga produsen elektronik, segera terdampak. Perusahaan-perusahaan khusus ini tidak bisa begitu saja beralih ke produk atau pasar lain dalam semalam. Mereka banyak berinvestasi dalam peralatan, pelatihan, dan pabrik khusus produksi pertahanan. Pengeluaran pertahanan mendorong inovasi dan teknologi penting agar Rusia tetap kompetitif secara militer. Sebelum perang, Rusia adalah salah satu dari 2 eksportir senjata terbesar dunia. Dari tahun 2019 hingga 2023, Rusia menyumbang sekitar 11% dari ekspor senjata global. Dan setelah perang ini berakhir, Rusia mungkin akan mencoba mengekspor senjata lagi, seperti yang mereka lakukan dengan minyak. Sulit membayangkan siapa yang mau membeli, mengingat performa senjata ini sangat buruk di medan perang. Semakin lama ekonomi perang Rusia menguras sumber daya, semakin parah stagnasi yang terjadi. Rusia telah memakai hampir semua tabungan daruratnya untuk membiayai perang dan mempertahankan industri utama. Dalam 6 bulan pertama, 2025 Kremlin menghabiskan 85 triliun rubel atau sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk pertahanan. Jika gaji tetap dipotong meski ada pengeluaran besar-besaran, sulit membayangkan apa yang bisa menyelamatkan industri pertahanan Rusia saat ini. Sementara itu, nilai rubel terus menurun, membuat setiap masalah yang sudah kita bicarakan dan ratusan masalah lainnya menjadi jauh lebih buruk. Namun masalah utama saat ini adalah banyak wilayah di Rusia juga mengurangi pembayaran tentara kontrak. Di Tardistan, pembayaran turun dari 31 juta rubel menjadi 8. 10.000 turun hampir 75%. Mariel, Chuvashia, Belgorod, dan Nizhny Novgorod mengalami hal serupa, beberapa bahkan 50.000 rubel. Bayangkan mempertaruhkan nyawa Anda dengan peluang 5:1 hanya untuk sekitar 6.000 dolar. Begitulah parahnya keadaan sekarang. Tidak sulit untuk melihat mengapa seluruh ekonomi perlahan-lahan runtuh dari minggu ke minggu. Untuk saat ini, Kremlin bisa menutupi angka-angka tersebut, mungkin selama beberapa bulan atau bahkan setahun, dan rakyat Rusia biasa mungkin akan menggertakkan gigi dan tetap bertahan. Semakin lama perang berlangsung dan semakin banyak sumber daya pemerintah diambil dari ekonomi, makin sering kita dengar cerita upah tak dibayar. Setiap gaji yang terlambat dibayarkan, setiap pabrik yang terpaksa bekerja hanya 4 hari seminggu, setiap keluarga yang melewatkan waktu makan sementara ayah menunggu bosnya menyelesaikan masalah pembayaran. Setiap kejadian seperti itu menambah pukulan lagi bagi ekonomi Rusia. Jadi, apakah rezim Putin bisa terus melanjutkan perang dan menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, atau pada akhirnya akan ada sesuatu yang harus dikorbankan? Sampai sekarang, Kremlin telah berusaha sebaik mungkin untuk melindungi masyarakat umum dari dampak ekonomi langsung akibat perang, atau setidaknya menundanya. Mereka membanjiri ekonomi dengan uang pada 2022 dan 2023. Mereka merekrut tentara dari daerah miskin dan terpencil untuk menghindari kemarahan warga Moskwa dan Sankt Petersburg, serta menindak keras perbedaan pendapat. Untuk waktu yang lama, banyak orang Rusia bisa hidup seolah-olah operasi militer khusus mereka adalah sesuatu yang jauh dan tidak memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Sekarang mulai berubah. Ekonomi tidak bisa terus bertahan dalam perang
yang menguras sumber daya dan pasti akan mencapai batasnya. Dan titik jenuh itu warga negara Rusia. Beberapa dari mereka bahkan mengancam akan mengakhiri hidup mereka atau kelaparan hanya untuk mendapatkan upah yang seharusnya mereka terima. Mereka melihat pabrik menutup gerbang dan tambang terendam air tanah, menyadari tak ada yang membantu. Ingat, ini bukan protes politik yang dipimpin aktivis tentang demokrasi atau kebijakan luar negeri, melainkan luapan kemarahan untuk bertahan hidup. Tidak ada propaganda yang mampu menjelaskannya. Pria yang tak mampu memberi makan keluarganya meski kerja 12 jam sehari tak akan peduli soal NATO atau denazifikasi. Jika ini terus berlanjut, hanya beberapa bulan lagi, Putin bisa menghadapi gelombang kemarahan yang bahkan sistem represifnya tidak bisa menahan. Belum sampai pada titik ini, tapi sudah semakin mendekat. Namun pada saat yang sama, juga mungkin, bahkan mungkin besar kemungkinannya bahwa rakyat Rusia biasa akan dibiarkan menderita sementara perang terus berlangsung. Putin ahli mengalihkan kesalahan dan menekan perbedaan pendapat. Media pemerintah sering mengalihkan kemarahan publik ke pejabat lokal atau bos perusahaan, menyebut mereka korup atau tidak kompeten, bukan mengakui masalah sistemik. Jaksa meningkatkan penyelidikan pada manajer pabrik soal upah belum dibayar, seakan hanya beberapa bos korup penyebab masalah, bukan sistemnya. Kremlin mungkin mengorbankan beberapa oligarki atau gubernur untuk meredakan kemarahan publik sambil tetap menjalankan mesin perang. Akibatnya, tingkat kemiskinan yang dulu coba dikurangi oleh Putin pada tahun 2000-an kemungkinan besar mulai meningkat lagi. Meskipun statistik resmi tidak akan pernah mengakuinya. Pemerintah mungkin makin mengandalkan solusi sementara. Kemungkinan akan ada lebih banyak dana darurat untuk beberapa pabrik guna melunasi tunggakan gaji. Setiap protes muncul, akan ada lebih banyak mandat mengalihkan pekerja ke paruh waktu daripada pemecatan, serta propaganda yang menegaskan semua kesulitan hanya sementara atau dilebih-lebihkan musuh Rusia. Putin mungkin secara pribadi akan mengumumkan beberapa langkah bantuan, misalnya mengeluarkan dana tambahan untuk membayar tunggakan gaji atau memerintahkan kenaikan gaji sektor publik untuk menunjukkan bahwa dia peduli. Namun saat ini, semua langkah itu hanya untuk membeli waktu, bukan memperbaiki yang telah runtuh. Terima kasih telah menonton.